Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Baudin Zulfa dengan NIM 23080100309. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai penegakan hukum administrasi negara. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu hukum administrasi negara? Hukum administrasi negara itu merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Hukum ini menjamin bahwa administrasi negara berfungsi secara optimal, melindungi warga negara dari tindakan administrasi yang tidak adil, serta melindungi integritas administrasi itu sendiri. Oleh karena itu, penegakan hukum administrasi negara sangatlah diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang pemerintah dan juga sebagai perlindungan dari warga negaranya. Nah, menurut Sabdito Raharjo, penegakan hukum adalah proses mengubah ide-ide atau konsep-konsep hukum yang abstrak menjadi kenyataan. Ide-ide hukum ini adalah hasil pemikiran dari badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan. Penegakan hukum administrasi negara menurut Penny Nicolai dan teman-temannya terdiri dari dua instrumen. Yang pertama ada pengawasan, yang kedua ada penegakan sanksi. Nah, pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga pemerintah mematuhi undang-undang yang ada, sementara penegakan sanksi adalah penerapan tindakan untuk memaksa kepatuhan. Nah, lemahnya pengawasan dapat menyebabkan kurangnya perlindungan bagi masyarakat. Contoh konkret dari masalah ini bisa dilihat dalam kasus pekerja migran dari NTT, di mana mereka seringkali menjadi korban eksploitasi tanpa perlindungan yang memadai dari pemerintah. Nah, topik pembahasan kali ini yaitu akan dibahas bagaimana proses penegakan hukum administrasi negara dan juga bagaimana peran lembaga dalam proses penegakan hukum administrasi negara. Saya Eko Danya Kinaya dengan NIM akhir 308 di sini akan menjelaskan mengenai proses penegakan hukum administrasi negara. Dalam sebuah negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah itu menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum. Ini merupakan langkah pencegahan sekaligus upaya untuk mengembalikan keadaan sebelum terjadinya pelanggaran norma. Lebih penting lagi, pengawasan ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Nah, dalam konteks hukum administrasi negara, pengawasan dari segi hukum dan kebijakan terhadap tindakan pemerintah bertujuan untuk melindungi rakyat melalui langkah-langkah administratif dan peradilan administrasi. Salah satu kasus yang mencerminkan tantangan dalam perlindungan hukum terhadap pekerja migran adalah kasus pekerja migran internal dari NTT atau Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada tahun 2018 lalu. Nah, pekerja migran dari NTT ini seringkali menjadi korban eksploitasi perdagangan manusia dan kekerasan. Mereka direkrut untuk bekerja di berbagai sektor, seperti perkebunan, industri, dan rumah tangga di Pulau Jawa dan Sumatera. Namun banyak dari mereka yang tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Pada tahun tersebut, beberapa pekerja dijanjikan pekerjaan di perkebunan kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan. Tetapi saat tiba di lokasi, mereka justru dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk tanpa gaji yang layak atau jaminan sosial. Nah, menanggapi situasi tersebut, pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Sosial. Mereka menggelar operasi gabungan dengan kepolisian untuk mengidentifikasi dan membebaskan pekerja migran yang mengalami eksploitasi. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi UU Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur perlindungan hak-hak pekerja baik migran domestik maupun internasional. Selain itu, banyak dari pekerja migran tersebut juga menjadi korban perdagangan manusia. Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah menggunakan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) untuk menuntut para pelaku yang terlibat dalam jaringan perdagangan orang. Setelah membebaskan para pekerja dari kondisi eksploitasi, pemerintah menyediakan program repatriasi dan pemulihan. Ini mencakup pemulangan para pekerja ke NTT serta dukungan psikologis dan pelatihan keterampilan agar mereka dapat bekerja dengan lebih baik di masa depan. Pemerintah juga memperketat regulasi terkait perekrutan pekerja migran. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berperan aktif dalam meningkatkan sistem pengawasan agar agen-agen tenaga kerja mematuhi peraturan, terutama mengenai transparansi kontrak dan kerja.
Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa pemerintah telah menjalankan administrasi sesuai dengan hukum yang berlaku, terutama dalam memberikan perlindungan bagi para migran. Melalui berbagai kebijakan dan program, pemerintah berupaya memastikan bahwa hak-hak migran dilindungi, serta memberikan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menghormati dan melindungi martabat setiap individu termasuk migran, sehingga menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi mereka yang mencari kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini hukum administrasi telah ditegakkan di sini, memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan hak migran serta memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam hukum administrasi negara, sanksi administrasi termasuk dalam wewenang pemerintah yang bersumber dari peraturan hukum yang ada, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ketika pemerintah diberikan wewenang untuk menetapkan norma-norma, mereka juga memiliki hak untuk menegakkan norma tersebut melalui sanksi bagi pelanggar. DJ Onsterbrink menyatakan bahwa sanksi administrasi muncul dari hubungan antara pemerintah dan warga negara dan dapat dilaksanakan langsung oleh administrasi tanpa melibatkan pihak ketiga atau otoritas peradilan. Jika seorang warga tidak memenuhi kewajiban dalam hubungan hukum administrasi, pemerintah bisa mengenakan sanksi tanpa perlu melalui pengadilan. Sanksi dalam hukum administrasi negara adalah alat kekuasaan publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan. Secara umum, jenis sanksi dicantumkan dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang administrasi tertentu, dengan beberapa jenis sanksi yang lazim dikenali dengan hukum administrasi. Yang pertama ada paksaan pemerintahan atau besurduang. Yang kedua ada penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, izin subsidi, pembayaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pengenaan uang paksa oleh pemerintah atau duangsom. Dan yang terakhir ada pengenaan denda administrasi atau bestur bote. Halo, kenalin aku Lain Elsa Prilia dengan NIM 2308010306. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang bagaimana sih peran lembaga dalam proses penegakan hukum administrasi negara dalam kasus migran NTT. Nah, jadi yang pertama tuh ada Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia atau bisa disebut dengan BP2MI, di mana yaitu bertugas untuk memastikan bahwa pekerja migran itu mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Dan yang kedua itu ada Badan Kementerian Tenaga Kerja atau biasa disebut dengan Kemenaker, di mana ia itu bertugas untuk memastikan perusahaan dan juga agen perekrut mematuhi hukum dan juga bertanggung jawab dalam mengatasi penempatan pekerja. Dan yang selanjutnya itu ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau biasa disebut dengan Komnas HAM, di mana itu badan itu bekerja untuk bekerja sama dengan LSM dalam kasus migran NTT. Dan yang terakhir itu ada Kepolisian RI atau biasa disebut dengan Polri, di mana itu bertugas untuk menyelidiki dan melakukan penegakan hukum dalam perdagangan manusia dan eksploitasi. Sekian pemaparan mengenai bagaimana peran badan dalam kasus itu. Terima kasih.